BG-an. Abang-abangan bejir. Kok ABG-ABG-an? Abis ini Bang Kaijen ikutan mainnya Bang Kaijen. Ditunggu abangku, abis ini abangku. Oke, kita akan lihat aja bagaimana pertarungan yang akan terjadi dari dua tim di match kali ini. Siapa yang akan berhasil memenangkan pertandingan ya bro ya. Let's go saja. Kita lihat pertarungan yang akan dilakukan dari kedua tim. Zean ya, Franco yang kini udah berhasil ia ambil. Ini baru dengan Hero Lucas, ada Hydir dengan Hero Uranus, bakal menjadi pemain yang cukup tebal. Dan kayaknya untuk Dare melakukan sebuah penyerangan dan poin kayaknya agak susah sih guys, apalagi kalau misalnya buy one ya. Cuman kalau menurutku Hydir ada sebuah kesempatan di mana poin pertama bisa untuk terbuka, namun First Bolt malah berhasil dilayangkan di arah tengah dan seorang Lost Pine yang berhasil untuk membuka eliminasi untuk gamenya kali ini. Permainan cepat dan poin kill yang begitu juga akurat langsung terjadi. Seperti bagian tengah pun juga ada seorang Animor yang masih berhasil untuk mencuri satu buah Little Wonder untuk bisa didapatkan. Dan Hydir masih menjaga posisi di mana beberapa weapon pun kembali akan dijalankan. Dare pun dalam sebuah kesempatan untuk melakukan sebuah pengambilan. Poin pertama akankah terjadi? Hydir dalam masalah. Dan lihat, Dare pun mendapatkan poin pertamanya. Ternyata Hydir yang terlalu memancing malah membuat teman-teman dari tim SIS ya ini berhasil untuk bisa mendapatkan poin keduanya. Di saat mereka tadi hampir saja berhasil dikejar dengan adanya satu orang pemain dari pasukan tim SIS yang berhasil tereliminasi dan kalah. Sempat tertarik, tembakan kini akan terbuka, membuat kalah mungkin dalam masalah, hampir saja membuat kalah pun ditumbangkan. Tapi Turiman pun terlalu sendirian, kini harus mencoba pulang, disambar dengan satu tarikan, namun Fanny-nya berhasil membuka lagi pengambilan kedua. Cepat langsung di arah Toplin dengan berhasil membuat kejutan. Lost Pine mencoba untuk mengambil kesempatan ke arah sebuah purple terlebih dahulu. Tapi lihat, ada turtle yang juga kini bakal diperebutkan. Harus dari teman-teman tim merah dan juga teman-teman dari tim SIS. Siapakah yang akan berhasil untuk bisa mendapatkan kini? Dimana Aidar masih berfokus untuk bisa menjalankan area kembali. Platingan pun terus dilakukan dengan zoning yang juga kini bakal diciptakan. Namun Turiman membuka pengambilan meskipun harus juga ditumbangkan. Tapi Lost Pine masih mendapatkan kemudahan untuk bisa mengunci ke arah satu buah turtle. Namun epic spin-nya juga kini berguna untuk serang Dare berhasil untuk bisa kabur karena posisi yang begitu baik. Meskipun kini bantu ada serang Fanny ada di sana, bahkan double kill pun berhasil terconnect. Lost Pine masih berusaha untuk mundur, tapi Hydir mengejar dengan cukup cepat sehingga harus membuat Dare pun juga gak bisa diselamatkan. Dan poin bertambah kembali buat teman-teman dari tim RRQ yang juga kini bakal mencoba untuk memulai penghancuran turret di area bottom lane. Penghancuran turret yang kini bakal dipegang dengan cutting minion yang juga ternyata kini dilakukan. Satu tembakan hampir saja membuat kalah pun dalam masalah. Namun Dare pun mencoba untuk kembali mendekat, membuka beberapa pukulannya. Dan Zean pun juga kini akankah harus berhasil terluka dengan membuka lagi vision. PUP menjadi pemain yang sangat-sangat penting sih. Namun memang harus terus berada di area belakang untuk bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa membahayakan dari segi dirinya. Dengan kita juga ada di area atas, pergerakan Fanny-nya begitu cepat, eksplorasi begitu akurat, namun gagal untuk bisa membuat dirinya pun bertahan karena damage turret dan juga sebuah Dead Sonata cukup langsung menancap dengan cepat ke arah dirinya, dimana Fishcrack pun malah membuka lagi sebuah war. Dan Tuna pun berhasil untuk bersiap, namun picu damai sempat ditembakkan, hampir saja membuka masalah. Dan teman-teman dari tim SIS mencoba meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi, mencoba bertahan juga dari area pertarungan yang mungkin bisa membuat mereka pun lagi dan lagi kena sebuah eliminasi. Tapi Dare kembali akan berjuang
Pemain di area bawah dengan Nathan yang juga kini bakalkah harus hilang. Dikejar langsung namun sebuah entropy pun berhasil terbuka. Dan lihat bahkan penculikan pun berhasil ia lakukan ke arah seorang Gatau. Namun pembalasan pun terjadi juga dan Kala mendapatkan poin pertamanya. Lihat dengan cukup cepatnya juga Kala untuk bisa memberikan backup jika ada sebuah kesempatan. Dan apakah momen double kill pun juga kini berhasil untuk bisa terjadi. Namun Tarto pun juga kini mulai muncul. Bakal langsung disikat oleh Animor. Ya tadi sempat di Tarto yang pertama ya. Dirinya berhasil untuk bisa melakukan pengambilan. Beberapa pengambilan kedua kini berhasil terjadi dengan beberapa gangguan. Bahkan reset pun juga harus terlihat terjadi untuk membuat Tarto pun kembali full lagi dari segi darahnya untuk gamenya kali ini. Dan persiapan yang akan terjadi dari teman-teman tim RRQ. Ternyata untuk kali ini mereka harus gagal. Dan mereka pun harus melihat ada beberapa pemain yang juga harus dijadikan pilihan. Turtle diambil oleh pasukan tim SIS dengan begitu cepat juga reaksi yang begitu akurat, dimana sebuah barrier pun juga harus menghalangi juga pasukan dari teman-teman tim RRQ untuk bisa kembali survive. Mereka emang sangat-sangat bergantung banget dengan badangnya ya. Cuman arena bagian atas sepertinya akan menjadi tempat pertarungan tambahan. Lumayan barrier juga harus menangkap ke arah seorang Zen dan Gatau pun juga kini akan kehilang. Heavy spin digunakan, namun Death terlalu dekat. Menjadi pemain yang sepertinya harus juga terkena eliminasi meskipun berhasil mendapatkan poin kill. Kerugian pun gak bisa untuk ditambah buat teman-teman dari tim RRQ. Bahkan satu-satu lagi pun juga mencoba mereka lakukan lagi dengan Leslie yang juga kini sedang terbuka. Seorang Animor mencoba memberikan satu buah bicu dama dan sempat ada pemain yang terkena sebuah tembakan. Tapi buat melakukan point kill akan sulit. Sangat sulit bahkan untuk bisa dilakukan. Buat tim RRQ masih berhasil untuk bisa bertahan untuk gamenya kali ini. Dan kita lihat lagi dari teman-teman tim RRQ akan mencoba berjuang, memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang mungkin bisa untuk mereka amankan. Dan kini mulai ke arah bawah, ada sebuah tarikan dari serang Zean bersama dengan pelatihan. Tuna terculik sudah dan Haider pun berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill kedua. Dimana di bagian atas pun juga kini masih ada sebuah pertarungan tambahan. Dan bahkan seorang Gatau pun kini harus malah berhasil terculik. Dan penghancuran ke arah turret ini bakal sepertinya mulai akan terjadi. Executive Gaming yang sepertinya akan mencoba untuk dipaksakan buat teman-teman dari tim SIS. Buat teman-teman tim RRQ pun harus mencari cara. Di saat mereka pun harus kehilangan pemain lagi. Dan seorang EVOS PUP pun juga kini harus tertumbangkan. 2 kali sudah hilang. Tarta pun kembali muncul juga di area bottom lane. Akan menjadi tempat yang akan dijadikan kontes berikutnya buat teman-teman dari tim RRQ dan juga SIS. Dimana satu buah barrier menghalangi. Namun seorang Animor pun mencoba untuk pulang terlebih dahulu. Gak punya darah cukup tebal. Apa dengan 2 bar tersisa. Namun masih mencoba memaksakan dengan beberapa cakaran. Membuat last hit-nya bakal ternyata dilakukan seorang EVOS PUP dan Tuna yang malah berhasil untuk mengunci ke arah sebuah turtle-nya. Bahkan dengan free hit-nya kini juga bakal membuat seorang Haidar pun kini dalam masalah. Hampir saja terkena Molina Trap yang dikeluarkan oleh seorang Kala. Dan Haidir harus kembali melakukan lagi eksplorasi untuk di area bawah sana. Namun lawannya juga nggak mudah dan lawannya mulai berganti dengan adanya seorang Tuna yang kini malah terus mencoba menembak dan terus memberikan ancaman. Namun dengan pergerakan dari serang Fanny yang begitu luar biasa, FSB pun kini bakal dikejar dan double kill pun sangat-sangat mudah didapatkan seorang Lost Pine yang juga kini bakal mencoba menghancurkan turret yang ada di tengah. Bahkan kini ada satu fish crack lagi yang ternyata juga terjadi dan momen triple kill berhasil terconnect. Heavy spin pun juga bakal digunakan. Haider pun dalam masalah dan sepertinya harus pulang. Bersama dengan Animor yang juga masih berfokus untuk bisa mengambil ke arah buff. Carter pun sempat menancap ke arah seorang Haider. Di mana posisi yang dia lakukan untuk bisa menjaga ke arah turret di bagian tengah pun ternyata masih cukup baik untuk bisa terjadi. Cuman tekanan-tekanan yang terus terjadi dari teman-teman timnya SIS ini bakal membuat sepertinya bentar lagi kita akan melihat ada turret yang akan mulai dihancurkan. Entah dari teman-teman tim RRQ atau teman-teman dari tim SIS-nya ya. Halo Bang Domingo. Buset, match 3 ya. Hei Anda, BTW apa kabar Bang? Baikkah kabarnya kah? Discrack bakal terus terbuka. Dimana Zean pun hampir saja ditumbangkan, tapi dengan Dark Scar masih mencoba untuk memaksakan untuk melakukan tarikan dan malah menjadi prioritas penting. Dimana Lost Pine pun berhasil untuk membuka sebuah momen untuk melakukan double kill, namun tembakan menjadi penghalang untuk serang Tuna melakukan sebuah recall. Dengan 3 pemain melawan 1 pemain, Lost Pine
berhasil menambah pick off-nya. 14 pick off dan hanya tumbang 1 kali. Ini memang nggak mudah ya untuk seorang Lost Pine bisa lakukan. Bahkan Purple seperti akan mencoba untuk kembali diambil oleh dirinya ya. Purple kini akan berhasil untuk bisa didapatkan dengan Hydra dan juga oleh Force BUP yang bakal mencoba untuk memberikan gangguan. Dan bahkan penghancuran turret di bagian tengah pun juga kini akan kembali diciptakan buat teman-teman dari tim RRQ. Kita akan lihat saja bagaimana inisiasi yang akan terjadi dari teman-teman tim RRQ ya. Dimana objektif yang mereka pikirkan juga harus bisa berfokus ke arah Lord nih ya. Karena Lord juga udah mulai muncul dari area bottom lane. Dan ini bisa menjadi salah satu ancaman ya jika Sis malah bisa nahan dulu ya, nerima serangan dari tim RRQ dan mereka malah harus ke counter. Dan mereka bukan hanya kehilangan pemain juga ya, tapi juga harus kehilangan Lord yang harus berada di area bawah nih guys. Kita akan lihat saja setup yang akan teman-teman dari tim Sis kini akan lakukan. Mana war masih berlangsung dan sebuah beladihan tadi mencoba digunakan. Xian dengan Winter Crown-nya harus mencoba untuk kabur, tapi tidak. Kasar ini Mor menjadi jungler yang harus ditumbangkan. Tapi ada seorang Kala tadi sempat tertarik untuk yang masih ada sebuah pasif yang bisa membuat dia pun selamat. Namun ada lagi punish yang juga ternyata Lost Pine pun dapatkan di arah top lane dengan Animor. Bersama dengan PUP yang harus ditumbangkan, sepertinya harus memukul mundur dengan sejenak buat tim RRQ bisa pulang. Ambil Karlor pun mulai kini terjadi dan seperti akan mencoba untuk diamankan oleh teman-teman dari tim Sis yang ada di arah bawah sana. Apakah berhasil didapatkan dengan mudah? Ada gangguan yang terjadi lagi di tangan seorang Haidar meskipun nggak berhasil cukup dekat. Namun setidaknya ini bakal menjadi pengambil Karlor yang akhirnya berhasil diciptakan buat teman-teman dari tim Sis. Lord akan langsung diambil ya. Dan membuat pasukan tim RRQ pun kini harus lebih berhati-hati. Coba untuk melakukan penahanan. Kita lihat berada di belakang. Berhasilkah cukup kuat untuk bisa menahan pertarungan. Dengan kini juga ada beberapa tembakan yang juga dilakukan oleh seorang Nathan ya. Wah, kalau kita lihat dari segi pemain yang sangat berimpact besar dari teman-teman tim Sis ya Fanny-nya sih guys. Fanny-nya buset dah, udah 16 poin kill ya. Bahkan hanya 1 kali tumbang aja yang dia dapetin. Dan kini bakal mencoba untuk memberikan kontribusi di mana penghancuran turret di bagian top lane pun kini akan berhasil terjadi. Teman-teman tim Sis mencoba untuk memasakkan ke pergerakan mereka. Ada 2 tukar 2 yang harus terjadi di sana. Namun penghancuran ke arah turret di bagian atas pun ternyata masih gagal untuk bisa dilakukan. Masih cukup kuat. Tapi ada seorang Lost Pine yang terkena satu pembeladihan. Mencoba pulang dan cukup cepat. Kini ternyata masih berhasil ditumbangkan. Sayangnya harus hilang di sana. Dan lihat teman-teman dari tim RRQ bakal mencoba untuk membuka lagi sebuah war mereka. Dimana satu petarikan hampir saya berhasil menarik lagi karena seorang Dare dan flicker berhasil terjadi. EVOS PUP bakal mencoba untuk mempersiapkan lagi. Namun kali ini sebuah tarikan pun terjadi dengan Dare yang apakah masih berhasil selamat, namun gak tahu pun menambah poin kill. Sis kini dalam masalah. Apakah ada sebuah comeback yang bisa membuat pasukan tim Sis ini berhasil dikalahkan di sana? Ini dia teman-teman dari tim RRQ yang bakal memulai lagi sebuah pertarungan mereka. Dimana Gatau pun menjadi ancaman. Ada poin kill kedua yang kini akan terbuka langsung ke tangan ke arah seorang Turiman. Double kill. Kini mencoba untuk melakukan triple kill. Ada Lost Pine yang masih sibuk untuk bisa mengunci ke arah Purple. Bahkan harus menggunakan sebuah retribution. Tapi penghancuran turret di bagian tengah pun sepertinya kini nggak bisa untuk dihindarkan lagi oleh teman-teman dari tim Sis. Menambah objektif yang ketiga ya, yang seperti akan mencoba untuk mereka dapatkan. Gak ada gangguan yang cukup berbahaya. Dan kita juga setup yang akan teman-teman dari tim RRQ lakukan, khususnya untuk bisa ngambil ke arah turret-turret lain ya, yang kayaknya bakal mencoba untuk diprioritaskan ke area atas sana ya. Teman-teman dari tim Sis lihat harus mulai kehilangan beberapa turret dengan Fanny yang masih terus melakukan eksplorasi. Bahkan Gatau pun tertangkap basah untuk war yang kali ini poin kill pun diciptakan. Dengan pengambilan Kara Lord yang juga kini akan berhasil untuk bisa terbuka. Pasukan dari tim RRQ bakal terus gaspol ya. Dari segi permainan mereka nggak akan mau kalah. Meskipun Sis juga kini punya kesempatan yang lebih besar menurutku sih untuk bisa melakukan kemenangan. Tapi sayang dengan ada satu pemain yang tertangkap dan Bloody Hand ternyata membuat Lost Pine pun kini dihentikan.
1 poin pun didapatkan buat teman-teman dari tim SIS. Namun mereka juga malah berhasil untuk menambah poin untuk 2 pemain. Gak tahu, dan Haider tadi harus menunggu untuk kembali respawn. Dan ini harusnya bisa memperkuat juga kondisi mereka untuk melakukan pengambilan ke arah Lord ya, yang ada di arah top lane. Kita lihat pengambilan ke arah Lord kini akan berhasil untuk bisa terbuka. Johnny sudah diciptakan dengan Zean yang masih menunggu momen. Arhuk yang ternyata gagal untuk bisa membuat pengambilan ke arah Lord pun terjadi. SIS mencoba untuk meningkatkan diri. Permainan kembali mencoba untuk mereka lakukan, membuat satu bahkan. Kita lihat juga Lord berhasil dibawa oleh tim mereka. Lord bakal mulai berjalan ke arah top lane, dan ini bakal menjadi bencana. Apalagi dengan Entropy yang juga harus memberikan sebuah surprise ke sang EVOS PUP yang harus malah berhasil ter-takedown. Kita lihat 3 pemain ini harus berhasilkah bertahan dengan teman-teman tim SIS yang juga ternyata kini mulai berdatangan mulai menuju ke arah base turret yang ada di arah dalam. Apakah membuat pasukan tim RRQ masih cukup kuat untuk bisa melakukan penahanan? Haidir hampir saja ditumbangkan. Happy Spin pun terbuka, namun gak berhasil untuk bisa membawa seorang. Der pun selamat di sana. Namun Zian pun juga masih memasakkan sebuah tarikannya. Bahkan satu Wabijo Dama pun juga tadi sempat ditembakkan kembali. Dan Animor menjaga dengan cukup baik. Tapi ada mega kill dan juga sebuah panis yang juga harus terjadi lagi karena sang Tuna. Dan gak tahu, ini juga jadi salah satu penangkal yang kayaknya akan mencoba untuk memastikan diri jadi pemain yang akan menahan ya pasukan dari tim SIS untuk bisa dikalahkan di game yang kali ini. Dengan defense yang masih berhasil terjadi dari teman-teman tim RRQ, membuat pasukan dari tim SIS pun kini harus benar-benar kesulitan. Dan ini yang ngebuat juga permainan dari teman-teman tim SIS harus dicariin cara nih ya untuk lebih kuat dan bisa memaksakan gameplay mereka untuk bisa membawa ke arah kemenangan ya. Karena dengan blunder-blunder tipis ini juga malah ngebuat mereka punya kesempatan ya untuk malah dikalahkan. Permainan yang harus konsisten dari teman-teman tim SIS, di mana mereka bakal mencoba untuk memberikan sebuah setup dan RRQ akan berhasil untuk bisa terpancing dengan mudah. Wareng kini akan kembali terjadi buat teman-teman dari tim RRQ di sana. Setup yang kini bakal lebih mempermulus sebuah penghancuran ke arah sebuah res buff untuk bisa didapat kalau serang Zean. Arhuk dilakukan terlalu dekat. Happy Spin pun juga harus malah berhasil mengenai dirinya. Terjebak dan gak berhasil kabur. Poin kill pun harus terjadi buat teman-teman tim SIS, di mana beberapa faker apakah juga akan langsung dilakukan, di mana RRQ pun kini harus juga membuka sebuah magic center untuk bisa bertahan. Namun ada pengambilan karena beberapa buff lain yang juga ternyata SIS berhasil untuk lakukan ya. Pian Kala yang juga masih berada di belakang terus mencoba untuk mengatur jarak, karena jarak yang terlalu dekat bisa membuat ancaman, tapi jarak terlalu jauh ya, itu juga membuat kadang hubungan pun jadi missing. Waduh, jadi hubungan-hubungan ya. Nah, lihat ada tembakan lagi yang juga tadi sempat dilakukan, dan Toriman pun kini akan menjadi pemain yang akan berhasil untuk bisa diincar. Ada pemain lain yang ternyata harus tertembak dengan seorang Tuna yang bakal kali ini ternyata mencoba memberikan satu buff free damage-nya lebih ke serang Haidar. Double kill terjadi, dan apakah momen untuk melakukan sebuah pengambil Lord dengan begitu free akan berhasil pasukan dari tim SIS pun lakukan di game yang kali ini. Mencoba untuk mengambil langsung kesempatan karena Lord yang berhasil pasukan dari tim SIS pun dapatkan, dan mega kill diciptakan. Satu persatu ditumbangkan, membuat bencana. RRQ apakah cukup kuat untuk bisa menahan lagi ke area endgame-nya? Karena sepertinya Lord pun juga bakal langsung mulai berjalan ke area atas sana ya, dan ini yang harus bisa diantisipasi, dan RRQ harus cepat banget ya jika mereka untuk Uranusnya. Emang iya guys, Uranusnya nge-troll kah? No, Uranus jangan nge-troll dong. Lihat dengan mulai masuk ya teman-teman dari tim SIS yang akan menuju ke area dalam. Ambilan karena base akankah berhasil ya teman-teman dari tim SIS dapatkan dengan RRQ yang kini bakal berhasil dikalahkan. Base-nya terlalu mudah untuk langsung bisa dihancurkan dan membuat kejutan SIS
berhasil kali ini melakukan kemenangan dan RRQ pun harus berhasil malah dikalahkan. Loh, Uranusnya Sky Pincher. Emang troll item dihitung katanya, sebenarnya sih tergantung timnya sih guys. Tergantung timnya ini. Coba ada yang merasa beneran dia nge-troll kah? Atau cuma satu orang doang? Sepakatan tim sebenarnya sih guys. Cuman sangat mengkaget-kagetkan juga ya. Uranus pakai Sky Pincher guys. Jadi pada bawel sama dia bang katanya. Bang Haidir, kamu nge-troll kah Bang Haidir? Ini momen dari teman-teman tim SIS ya, yang ternyata sangat baik, solid banget sih mereka meskipun tadi ada beberapa kali cukup mengkhawatirkan ya. Dan hampir saja mungkin bisa terkena comeback. Cuma mereka membuktikan dengan adanya Tuna bermain dengan sangat-sangat besar dari segi damage, dan juga mereka punya beberapa pemain lain yang sangat-sangat bisa dimanfaatkan, kayak misalnya Kala dengan posisi dan assist yang sangat banyak, point kill dari seorang Lost Pine yang begitu banyak juga sampai menuju ke arah 17 point kill ya. Assist dari seorang Spluder juga sangat baik bersama dengan Turiman. Dan ini yang menjadi pelengkap buat teman-teman dari tim SIS, akhirnya membuat pasukan tim RRQ pun kesulitan ya. Tim gue dari awal masih terus, gimana mau serius katanya. Jangan spam ya, jangan spam. Maksudnya timmu mati gimana? Kamu tadi yang kena first blood kan kamu duluan, bejir. Oke ya, semoga bisa diperbaiki ya. Semoga diperbaiki Bang Haidir ya. Nggak apa-apa Bang, cuman mungkin diperhatikan lagi di next match Bang. Nggak apa-apa Bang, aman Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya soalnya abis ini masih sama Vino lawannya dan sama juga kayaknya timnya guys. Coba nanti kita lihat dulu ya. Ini statistiknya dan kita akan lihat dari momen-momen replay yang harus terjadi di game kali ini ya. Oke, masih sama deh kayaknya ya. Coba nanti ku cek dulu ya. Nanti kita lanjut langsung juga ke game yang ke-9 guys ya. Di game 9 sebentar aku coba cek dulu ya. Ini ada Vino, Ken, Haidir, Nira. Ada Kanira sama Kaizen guys. Di sini habis kan Bang shotku Bang, habis Bang Haidar. Lihat dulu ya momen-momennya teman-teman ya, momen-momen yang penting guys di game kali ini guys. Nah ini ya tadi ya. Oh iya tadi challenge MVP menang sama Kala ya. Coba nanti kita lihat dulu guys. Ini momen triple kill juga tadi terjadi guys, cuman maniaknya gagal didapetin guys.
Sakit hati katanya, first pick kan Bang Mar. Aing, betul. Ya, ganti tempat ya. Nah ini ya, Tuna guys, langsung ngasih kejutan sama pengambilan ke arah Lordnya guys, yang malah dia dapetin ya. Nah itu langsung menuju ke arah Beast ya, yang ternyata berhasil untuk hancurkan buat teman-teman dari timnya Sis guys. Sis gacor sih. Oke, kita akan lanjut ke game berikutnya di game 9 guys. Semoga ada perubahan yang terjadi dari kedua tim untuk match yang kali ini guys. Let's go.